Itu ya? Apa belum? Udah nyala itu. Udah. Ada pecahin dari mana? Ya kita banyak mau. Boleh. Ambil bu. Biar mari atas. Atas bawah. Sekalian panggilin teman-teman yang di bawah. Teman-teman yang di bawahnya panggilin. Manusia ini belajar TK. Lalu. Ini lama. Ya emang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis. Siapa yang ada rekursi tadi? Saya mah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam ma ba'd. Alhamdulillah, syukurlah di siang ini kita sama-sama bisa belajar kembali. Mudah-mudahan pertemuan hari ini senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dihasilkan yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang bermanfaat di tengah-tengah umat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Silakan disiapin dulu aja bukunya ya. Insyaallah dan coba lanjutkan. Kita absen dulu ya. Sekarang tanggal 19. Muhammad Sakib Ihsan. Ataya Kanada Ke bawah tuh. Mau di jalan. Iya, Megan Miles, Iksana, Syakira, Bupatan, Hadir. Raden Pandu Ahmadi. Iya, Mas, hadir. Pandu kemarin kan hadir ya. Hadir ya. Nih. Kamu sendiri. Insyaallah Sambil minum apa makan? apa santai saja. Baca matematikanya santai saja. Mungkin ada S, biasanya nggak ada S ya. Iya Pak, saya juga. Speedless. Kalau jam 3 Pak. Iya, penyegaran dulu. Kalau nggak masuk. Oleng ya. Apa santai. Kalau ini ini nih berdua itu. Segelas berdua, biasa sepiring berdua, ini segelas berdua. Nih, kan bukan ini Pak. Ya, betul. Nanti ada pembahasannya. Fisika ada, di matematika juga ada. Matematika juga ada. Ya, teman-teman semuanya, insya Allah di pertemuan ini kita akan coba bahas vektor ya. Di fisika teman-teman sudah bahas juga vektor. Tahu dong berarti ya. Tahu banyak tentang vektor ya. Jadi memang korelasinya antara vektor matematika dan vektor yang ada di fisika. Bisa dilihat dulu teman-teman semuanya. Oke. Di zaman yang serba digital ini, teknologi sudah semakin canggih. Banyak orang bisa menerima informasi dan belajar apa saja hanya dari gadget. Benar nggak sih? Iya. Mau belajar bahasa pakai gadget bisa nggak? Bisa. Belajar matematika pakai gadget bisa nggak? Bisa banget. Yang belajar seni sekalipun pakai gadget bisa nggak? Bisa banget. Bisa. Jadi emang banyak sekali sekarang ya, dengan banyak informasi ya, tentu bisa kita akses lewat gadget kita. Misal nih, kamu ingin mengetahui informasi mengenai petunjuk atau arah jalan suatu tempat yang belum pernah dikunjungi. Biasanya pakai apa? Google Maps. Google Maps atau GPS tentu itu ya. Sistemnya itu pakai GPS. Ya, nama aplikasinya ada juga Google Maps, atau mungkin ada aplikasi yang lain selain Google Maps. Itu yang bisa dapat Waze ya, masih ada ya gitu. Jadi memang benar-benar ya manfaat banget ya dengan adanya Google Maps. Kita yang mungkin mau ke satu tempat yang mungkin kalau dulu kita harus tanya-tanya ke orang kan, ya nanya dari satu tempat ke tempat lain, nanya lagi. Tapi dengan adanya Google Maps ya kita sangat-sangat terbantu banget. Nah itu kan tentu Google Maps itu tidak ujug-ujug adanya, tapi ada proses ya, ada ilmu, ada ada pengetahuan di dalamnya, yang mana akhirnya terbentuklah yang namanya GPS. GPS itu singkatan dari apa?
Google Positioning System. Global. Oh global, Google dong. Jadi GPS itu singkatan dari Global Positioning System. Ya. Salah. Jadi kita pengen ke satu tempat nih yang nggak tahu. Biasanya anak-anak traveling nih, anak-anak traveler, ya kan. Kalau kakak senang di motor gitu, kalau mau ke satu tempat, itu kan, GPS tuh bener-bener apa namanya kepake banget, walaupun kadang suka ngasal gitu ya. Pernah nggak sih dimainin sama GPS gimana? Ya. Dibawa ke jalan tikus. Ini ada sedikit cerita yang sedikit berbelok dari ini pembahasan ini, tapi ada kaitannya dengan GPS juga. Karena kan nggak cuma di mengajar ya, aktif itu salah satunya di industri insurance ya, syariah insurance, biasanya syariah. Pernah mau ketemu mau nganterin ini lembar kontraknya klien itu di daerahnya sih belum hutan-hutan banget, masih daerahnya daerah Cicurug. Kenal? Tahu nggak Cicurug? Cicurug itu ya kalau udah masuk Sukabumi sih, tapi masih belah sini gitu. Jadi kan Bogor perbatasan tuh Cigombong tuh masuk Bogor. Cigombong, nah setelah Cigombong itu nggak jauh dari Cigombong itu Cicurug. Nah ceritanya mau ke rumah klien pakai GPS kan, kita nggak tahu rumahnya di mana. Nah kita pakai GPS tuh, akhirnya terus sampai lihat di GPS tinggal 1 menit lagi, cuma posisinya sudah di kebun, teman-teman. Tapi udah tinggal 1 menit lagi, jarak kan suka ngomong gitu ya, tinggal satu menit lagi gitu. Dia tuh tinggal 1 menit lagi, cuma di kebun, anehnya. Itu nggak ada rumah, nggak ada apa. Ini benar masalah, ini benar masalah. Jadi terkadang memang GPS itu ya mungkin kalaupun kita salah juga tetap aja dibenerin gitu, karena mungkin ada jalan ada jalan tikusnya atau ada jalan apa gitu. Jadi memang kalau pakai GPS pun ya artinya harus ini juga kitanya, ini logis nggak sih, ini benar nggak sih lewat sini gitu. Karena waktu itu kakak juga mau ke rumah, dia bilang di satu perumahan, kan nggak mungkin dong perumahan nggak masuk mobil, mungkin nggak? Nggak mungkin kan, yang namanya perumahan udah pasti masuk mobil. Ini mah perumahan tapi kebun gitu, wah ini nggak benar nih gitu kan. Ya, jadi emang walaupun pakai GPS juga tetap kita juga jangan sampai samina wa ta'na kepada GPS, kita juga tetap sambil nanya juga ke yang lain. Ternyata waktu pas kita di kebun itu kita nanya, oh kelewat pak katanya, bukan ke sini gitu. Akhirnya ya kita balik lagi dan ketemu gitu. Jadi sisi lain ngebantu, tapi kita juga harus aware juga. Nah GPS ini tentu ya bisa kita gunakan untuk menentukan suatu lokasi yang ingin kita tuju. Nah dengan bantuan sinyal satelit gitu, karena memang adanya GPS juga kan pakai satelit. Dalam waktu singkat kamu sudah bisa deh menemukan arah lokasinya dengan tepat. Keren nggak? Keren ya. Dulu tahun berapa tuh rame-ramenya pakai GPS gitu? Kayak di kita 2016. Di kita tahun berapa? 2016. 2016-an. Kalau sebelum itu kan kita tetap ya kalau misal mau ke satu tempat berarti harus pakai GPS mulu gitu, nanya dari warung ke warung, dari rumah ke rumah gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah dengan GPS ya sangat-sangat membantu banget. Teman-teman juga kan kalau mau backpackeran itu kan adanya GPS sekarang udah gampang banget kan. Ada rencana backpacker kan? Iya. Kapan itu? Maret. Berapa minggu? Maret 2 mingguan. Apa 3? Hah? Berarti kita balik April. 3 mingguan. Oh 2 mingguan. Kemana? Keliling Sumatera. Rencana? Ke bawah Sumatera. Apa Jambi? Lampung. Palembang. Oh Lampung Palembang. Ya lumayan lah. Lampung paling dekat, Palembang agak lumayan jauh juga kan? Iya agak tengah Palembang. Sekalian bikin project mungkin ya. Beli pempek. Ini ngomong-ngomong masalah GPS, kamu tahu nggak nih ada ilmu matematika yang diterapkan dalam penentuan lokasi pada GPS. Jadi ternyata ya GPS itu ada, ya kan tadi sudah disampaikan GPS itu tidak mungkin ujung ada, kan butuh proses sehingga terbentuklah GPS, sehingga ketemulah yang namanya GPS. Berarti ada pengetahuan, ada ilmu di dalamnya. Nah salah satu ilmu yang berkontribusi untuk penemuan GPS ini adalah ilmu matematika, yang mana
ya ilmu matematika yang ada di dalam GPS itu adalah vektor. Nah, insya Allah ini akan kita bahas. Ini vektor ini sangat penting banget gitu. Kenapa? Karena memang ada di salah satu aplikasinya ada di GPS itu. Kenapa ada? Salah satu ada vektor. Kamu pasti sudah nggak asing lagi kan dengan istilah vektor. Ya tadi juga Kiki bilang vektor, oh di fisika dong. Ya memang vektor di fisika juga ada. Gitu. Kamu juga belajar materi vektor. Nah di fisika kan ada vektor. Pembahasan vektor di matematika maupun fisika tidak jauh beda. Jadi kalau fisika siapa gurunya Bu Ifat ya, ada pembahasan vektor. Di matematika dengan kakak juga ada pelajaran vektor ya, pembahasannya jauh beda lah. Insya Allah kita akan coba bahas vektor, mengikuti pengertiannya vektor pada bidang 2 dimensi dan vektor dalam bidang 3 dimensi. Nah, insya Allah ini akan kita bahas. Tapi ngomong sebelum lanjut, di fisika sudah bahas vektor, udah? Kemudian lagi ini belum nyampe rumus-rumusnya. Oh, belum ya. Ini vektor itu besaran ya. Ada besaran vektor. Kalau di fisika ada besaran vektor, ada besaran. Singkat nggak? Kalau di fisika ada besaran-besaran gitu ya. Ada besaran vektor, ada besaran skalar. Nah, bedanya apa vektor sama skalar? Teman-teman bisa lihat ya. Vektor ada arah. Kalau besaran skalar hanya memiliki nilai saja. Ya, hanya memiliki nilai saja. Sedangkan besaran vektor itu memiliki nilai dan contoh besaran vektor: perpindahan, kecepatan, gaya, medan listrik, medan magnet dan lain-lain. Nah itu termasuk ke dalam besaran vektor. Itu kan dalam fisika kayak gitu ya. Jadi kalau besaran vektor itu perpindahan, kecepatan, gaya, medan listrik, medan magnet dan lain-lain. Kalau besaran skalar jarak. Nah itu termasuk ke dalam besaran skalar. Nah ini ada salah satu ilustrasi nih. Ini ada ratu berjalan dari A ke B. Ratu posisinya di barat, misal A ini adanya di barat, ya arah mata anginnya barat. Terus berjalan dia dari A ke B sepanjang atau sejauh 10 meter. Jadi ratu berjalan dari A ke B sejauh 10 meter. Balik lagi. Ini salah, ini bukan A ke B ya. Ini B ke A. Dari B ke A itu berjalan lagi sejauh 10 meter. Jadi bolak-balik lah. Contoh misal 10 meter itu dari ini surau nih. Misalkan ini warung yang di depan. Nah, misal Kiki berjalan dari surau ke warung itu sejauh 10 meter. Terus dari warung balik lagi. Habis beli apa misal? Beli kopi misalkan, balik lagi, itu kan jaraknya berapa? Sama kan jaraknya 10 meter. Jadi berangkat 10 meter, balik 10 meter. Nah perhitungannya yang disebut dengan jarak itu dari A ke B, dari B ke A. Dari A ke B itu tadi sejauh berapa meter? 10 meter. Dari B ke A sejauh 10 meter. Kalau bolak-balik berarti total jadi 20 meter. Nah itu disebutnya apa? Jarak. Jadi kalau jarak tuh gitu. Misal saya jalan dari sini ke misalkan dari sini ke ruang ini, terus jalan lagi dari ruang itu ke bawah. Nah dihitung dari sini ke sini berapa meter, terus dari situ ke bawah berapa meter. Itu disebutnya apa? Jarak. Ya, beda dengan perpindahan. Kalau perpindahan dari A ke B itu dikurangi dari B ke A. Dari A ke B berapa tadi? 10. Dari B ke A 10. Kenapa kok dikurangi? Karena kan kalau misalkan balik lagi berarti itu minus. Kalau tidak balik lagi berarti plus. Jadi kalau misalkan dia balik lagi ya berarti minus. Makanya di sini perpindahannya itu dari A ke B sebanyak sejauh 10 meter, dari B ke A itu sejauh 10 meter. Maka yang disebut perpindahannya itu adalah 10 dikurang 10. Karena nih tadi Kiki dari sini dari surau ke warung, terus dari warung ke surau lagi. Berarti perpindahannya ada atau tidak? Nggak ada. Tapi kalau ditanya berapa jarak Kiki dari
surau ke warung, terus dari warung ke surau jaraknya 20 meter. Tapi kalau perpindahannya ada atau tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan arah. Ya, makanya tadi di pembahasan yang pertama disebutkan bahwa kalau jarak itu hanya memiliki nilai saja. Tapi kalau perpindahan atau besaran vektor itu memiliki nilai dan juga arah. Sehingga di dalam perhitungannya pun itu berbeda antara jarak dan perpindahan. Oke. Misal ini gelas. Maaf nih. Nah. Misal dari sini ke sini kira-kira berapa senti? 60. Misal 60 senti. Ini gelas dipindahin atau di gelas dibawa sama kakak ke sini 60 cm. Terus dibawa lagi ke sini 30 cm. Berarti total jarak apa namanya, jarak si gelas ini berapa? 90 itu jarak dari titik pertama ke titik yang kedua itu 60, dari titik kedua ke titik ketiga 30, berarti total ada 90. Itu disebutnya apa? Jarak. Nah, bagaimana kalau perpindahannya? Dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, perpindahannya berapa coba? 90 juga nggak? 90 juga nggak? Nah, 90 juga. Tapi kalau misalkan dari sini 60, terus pindah lagi ke sini, ya jaraknya berapa? Enggak, jaraknya berapa? Jaraknya 120. Tapi kalau misalkan perpindahannya berapa perpindahannya? 0. Kenapa 0? Karena dari sini ke sini 60, terus dari sini ke sini minus 60, maka perpindahannya 0. Kenapa? Karena kalau balik lagi, kalau ke kiri itu minus, tapi kalau ke kanan itu plus. Paham nggak sih? Gampang ya. AB minus BA. Kalau AB minus BA itu disebutnya perpindahan. Ini ada keterangannya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang berbeda. Ya mau lintasannya kemana aja tetap aja. Mau balik lagi kayak mau bolak balik kayak tetap aja dihitung. Hitung semuanya. Nah ini dari sini, dari titik awal ke titik kedua 60, balik lagi. Misalkan 2 balik, berarti jaraknya berapa? Jaraknya 240. Sama kayak di motor, kan di motor suka ada itu ya, kilometer tuh. Nah, kilometer itu ngitungnya, misalkan dari sini kemana nih kalau keluar? Ke Botani. Nggak ke Botani. Terus dari Botani ke sini, itu kilometernya ngitungnya sejauh dia jalan, atau ngitungnya kalau balik lagi ke situ ya jadi nggak berubah gitu. Ngitungnya gimana? Sejauh dia jalan. Nah, sejauh dia jalan berarti dia konsep yang ada di kilometer motor itu jarak atau perpindahan yang dipakai? Jarak. Karena sejauh dia mana? Sejauh lintasan yang dia tempuh, walaupun perpindahannya 0. Jadi perpindahannya bisa saja 0, tapi jaraknya nggak 0. Cek saja kalau motor kalau jalan nih dari sini ke Botani, dari Botani ke sini, padahal ke sini lagi, jaraknya jadi nambah nggak? Nambah. Kilometernya jadi nambah nggak? Nambah kan, sudah ada tulisannya ya berapa kilometer misalkan. Misalnya gitu. Kalau motor yang sering dipakai kilometernya biasanya sedikit atau banyak? Banyak. Tapi kalau yang jarang dipakai sedikit. Biasanya kalau mau beli motor second kan satu gitu ya, dicek ini kilometernya udah berapa gitu. Atau mau beli mobil second kan gitu, ini kilometernya udah berapa. Karena dari situ kita bisa tahu lintasan yang ditempuh oleh kendaraan ini kira-kira dekat apa jauh, atau kira-kira batasnya normal atau tidak normal gitu ya. Kalau normal biasanya berapa motor second? Ya tergantung motornya juga, tergantung yang usia bagus. motornya. Biasanya kalau yang setahun itu ya, setahun itu kalau setahun 10.000 masih normal ya kayaknya. Setahun 10.000. Kalau 2 tahun 20.000 normal lah. Tapi kalau motor baru setahun tapi lintasannya sudah 50.000, oh itu udah di atas. Kalau udah 77.000 itu berapa tahun dulu? 13 tahun. Wah, 13 tahunan normal lah. Motor si Ahmad. Itu udah 70.000. 77. Normal. tahun. 13. Kan 70 aja dibagi 13 berapa? 6 ya, 67 lah. 7 kali 13 kan berapa? 7 kali 13
lewat 13 dikali 7 37. 81. Ah, 91. 91. Wah, kelewatan berarti 12. 5 kali 13 65 ya. 6 kali 13 78 ya 6. Sedang lah segitu man 6 ribuan berarti setahunnya sedang 6 ribu. Motor kalau setahun 10 ribu tuh ya sedang sih, nggak terlalu capek, nggak terlalu gimana. Ya, kalau misalkan ini motor udah 5 tahun nih, kilometernya baru 20 ribu, wah itu mah masih bagus, berarti itu motor jarang di Oke, tapi yang itu nggak jadi patokan juga kan, bisa saja nanti di spare part yang lainnya memang mungkin saja ada yang bisa jadi nggak ada BPKB-nya, itu juga harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita beli motor second, tahu-tahu di jalan diambil leasing gitu, tahu di jalan ternyata ditilang, itu bahaya juga. Kita harus hati-hati dalam beli kendaraan, gitu. Dicek dulu. Yang terpenting salah satunya selain daripada memang motornya atau unitnya masih bagus, juga harus dicek surat-suratnya ini benar apa enggak, karena jangan sampai kejadian gitu beli. Kan sekarang suka ada istilah kalau di kampung itu ada istilah motor sabelah. Motor sabelah itu apa artinya? Motor yang kadang hanya ada PPKB-nya tapi nggak ada STNK-nya, atau motor ada STNK-nya nggak ada PPKB-nya. Kalau STNK itu singkatan dari surat tanda nomor kendaraan. Surat tanda nomor kendaraan STNK. Kalau BPKB singkatan dari bukti pemilik BPKB, bukti pemilik kendaraan bermotor. Gitu. Ya, itu harus lengkap gitu. Kalau kita mau beli motor second ya, kalau mau beli harus hati-hati lah gitu. Karena banyak juga yang kadang ada STNK-nya nggak ada BPKB-nya, ada BPKB-nya nggak ada STNK-nya, sehingga ya itu bisa bahaya ke depannya. Jadi seperti itu ya, jarak. Jarak lalu lintasan ditempuh suatu benda yang bergerak. Jadi meskipun ratu berjalan berbalik arah ke posisi semula, ya tetap saja jarak yang ditempuh ratu itu dihitung dari A ke B, terus dari B ke A. Oleh karena itu jarak tidak dipengaruhi oleh pergerakan benda. Tandanya apa? Tandanya jarak bukan termasuk vektor, tapi jarak termasuk besaran skala. Gitu. Ya jarak termasuk skala karena dia mah tidak dipengaruhi oleh arah gitu. Walaupun arahnya balik lagi ke situ, tetap aja dihitungnya banyak. Gitu. Sama kayak kalau di taksi kan, kita kalau naik taksi atau naik gojek, walaupun kita bolak-balik misalkan ke tempat itu juga, itu dihitungnya jadi nambah apa enggak? Ya dihitungnya terus aja nambah walaupun kita bolak-balik di tempat yang sama. Lain halnya dengan perpindahan. Kalau perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda sehingga memiliki arah. Nah, ratu awalnya berjalan ke timur sejauh 10 meter, kemudian pindah lagi ke barat sejauh 10 meter. Nah, saat ratu berjalan ke barat, arahnya kan berlawanan dengan arah semula. Arah yang berlawanan dari arah semula ini akan bernilai negatif. Jadi kalau arahnya berlawanan, maka dia akan bernilai negatif. Nah, karena itu perpindahannya AB min BA sama dengan 10 min 10. Gampang ya. Membedakan antara jarak dengan perpindahan. Jadi ingat kalau skala itu hanya pada nilai. Tapi kalau vektor itu ada juga dengan arahnya. Jadi jarak dan vektor itu nilai dan arah. Kita lihat teman-teman, ini pengertiannya ya. Secara geometris, suatu vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Vektor dapat dinotasikan dengan huruf kecil bertanda panah di atasnya. Jadi ini kalau teman-teman mau melambangkan vektor, itu huruf kecil terus ada tanda panah. Huruf kecil terus ada tanda panahnya. Ini vektor A sebutnya. Vektor B, vektor C atau bisa juga dengan huruf kecil tapi cetak tebal. Tapi kan kalau nulis mah gimana ya? Nulis cetak tebal jadi nulisnya gini ya. Maksudnya nulisnya beberapa kali gitu. Susah juga kalau dalam tulisannya. Atau misalkan pakai spidol itu boleh. Jadi melambangkan vektor itu bisa menggunakan panah ruas garis berarah. Maksudnya panah ya, tanda panah kecil di atas, huruf kecil terus ada tanda panahnya di atas. Atau bisa juga menggunakan huruf kecil tapi cetak tebal. Nah ini sini teman-teman bisa dilihat. Vektor. Ini ada titik A, terus ada titik B. Nah ini vektor V.
vektor V dalam bentuk matriks, vektor V dapat dituliskan sebagai berikut nih. Cara penulisan nilai vektor. Ya. Cara penulisan nilai vektor V, ini contoh nih, vektor V atau vektor AB. Karena ini garisnya garis AB. Ya, arahnya kemana ini? Ke kanan, ke kiri ini arahnya? Ke kanan. Berarti kalau ke kanan dia arahnya positif atau negatif? Positif. Jadi kalau arah itu ke kanan positif, ke kiri negatif. Sama dalam garis bilangan, Fis. Kan kalau garis bilangan gitu, dari 0 ke kanan positif atau negatif? Fis. Kalau 0 ke kanan 1, 2 positif. Tapi kalau dari 0 ke kiri negatif, min 1, min 2 dan seterusnya. Atau ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti dia positif. Arahnya ke atas berarti dia positif. Arahnya ke bawah berarti dia negatif. Boleh? Sok, santai. Ini penulisan vektor, teman-teman lihat ya. Penulisan nilai pada vektor, vektor V sama dengan vektor AB, komponen X, komponen Y. Itu pakai matriks penulisannya. Pernah tahu matriks belum? Ini matriks itu susunan bilangan yang punya ordo. Nah, ordo itu baris sama kolom. Matriks P. Penulisannya itu seperti ini. X, Y. Jadi ini baris, ini kolom. Apa namanya? Ini baris yang ke pinggir, kalau kolom yang ke bawah. Jadi penulisannya seperti ini. Vektor V sama dengan matriks X, Y. Ya, komponen X, komponen Y. Jadi penulisan vektor seperti itu. Oh, oke. Aman ya? Gampang gak sih? Sebenarnya gampang sih. Tulisan vektor secara geometris gitu. Jadi penulisannya seperti itu. Lanjut. Coba dilihat dulu sama teman-teman. Masih ingat kan kalau vektor merupakan besaran yang punya nilai dan arah. Karena tadi kan disampaikan kalau yang hanya punya nilai saja disebut kalau yang punya nilai saja disebut besarannya besaran. Nah, nilai vektor bergantung pada arah tiap-tiap komponennya. Komponennya itu ada komponen X, ada juga komponen Y. Pernah tahu diagram Kartesius nggak teman-teman? Tahu kan ya? Nah, diagram Kartesius itu yang seperti ini ya. Ini 0 ya. Kalau yang horizontal ini disebut garis X. Kalau yang vertikal ini disebut garis Y. Makanya memang di kertas yang kotak-kotak ya, buku berkotak gitu, buku yang ada kotak-kotaknya kalau teman-teman mau buat diagram Kartesius. Komponen X akan bernilai positif jika arahnya ke kanan dan bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Sementara komponen Y akan bernilai positif jika arahnya ke atas. Kalau arahnya ke bawah maka nilainya negatif. Ini 0 nih. Kalau ke sini positif atau negatif? Positif. Kalau ke kanan positif 1, 2. Kalau ke kiri negatif, min 1, min 2 dan seterusnya ya. Kalau ke atas positif 1, 2. Kalau ke bawah negatif, min 1, min 2. Nah, vektor juga sama penulisan seperti ini. Ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi kalau X ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau Y ke atas positif, ke bawah negatif. Ini ada vektor A nih. Coba lihat. Untuk menentukan nilai vektor A, kita bisa lihat pergeseran arahnya. Ini misalnya ini ada garis nih seperti ini. Nah, kita mau menentukan nilai vektornya. Nah, mau menentukan nilai vektor A. Ini gimana nih kalau kita mau menentukan nilai vektor A? Caranya gampang, teman-teman. Lihat nih. Untuk menentukan nilai vektor A, kita bisa lihat pergeseran arahnya. Pertama, untuk mencari nilai komponen X. Kan tadi penulisan vektor tadi misalnya di sini vektor A ya. Vektor A sama dengan
komponen X, komponen Y. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu komponen X-nya. Nah, di sini kita lihat apakah vektor A bergeser ke arah kiri atau kanan. Coba kalau misalnya kita lihat nih di sini, ini kiri atau kanan nih? Kanan. Kiri atau ke kanan? Lihat arahnya, ke kiri atau ke kanan? Ke kanan ya. Oke, lanjut. Berarti kalau ke kanan dia positif atau negatif? Positif. Positif. Selanjutnya bergeser ke kiri atau ke kanan. Ternyata vektor A bergeser ke kanan. Sebanyak berapa? Coba pergeserannya. 4 kotak. Iya, 4 kotak itu. Nih, ini ya teman-teman. Misal ini 0 di sini nih. Di sini 0. Kan ini X-nya berarti di sini kan? Nah, ini Y-nya. Nah, ini Y-nya di sini nih. Y 0 di sini nih. 0. Coba ini ada berapa kotak ke kanannya? Kan ini di sini nih. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti komponen X-nya itu ya nilainya 4 satuan. Kita tulis 4. Ya, di sini kita nih di sini dibahas bahwa kita lihat apakah vektor A bergeser sejauh 4 satuan ke kanan. Berarti nilai X-nya sama dengan berapa? 4. Lalu untuk mencari nilai komponen Y, kalau komponen Y itu kan ke atas atau ke bawah. Nah, ini ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas, lihat arahnya. Ini kan arahnya ke atas. Coba kalau misalkan di sini, bukan misalkan ya. Ini kan nolnya di sini nih. Pusatnya di sini. Ke atas ini berapa satuan? 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ke atasnya itu 4 satuan. Ya. Rekannya itu kepala Ya. mana? Kepalanya di mana? Ini berarti kan kalau misalkan ini pusatnya di sini ya, berarti ini pusatnya di sini. Oke, berarti di sini kita tahu bahwa untuk komponen X-nya nilainya berapa? 4 satuan. Untuk komponen Y nilainya 4 satuan. Maka nilai vektor A sama dengan nih 4. Ya. Matriksnya 4. Gampang nggak? Emang yang menentukan vektor tuh kayak gitu. Gampang lah. Ya. Jadi kalau teman-teman mau menentukan vektor, ya nilai vektor ya, nilai vektor, maka tinggal dilihat komponen X dan komponen Y-nya. Komponen X-nya sama dengan 4, komponen Y-nya sama dengan 4. Oke. Ada yang bertanyakan dulu nggak? Sok. Jangan. Apa? Jelas sih, Pak. Apa? Cukup jelas. Sama Pak. Jelas. Boleh sok sambil minum aja, nggak apa-apa, santai aja. Itu Syakira takut mengantuk. Jam segini kan jam rawan ngantuk ya. Pak, pertanyaan dulu, Pak. Oh ya, sok. Ini sih ini kali ini yang ke toilet, aduh. Bis, nggak minum es, Bis? Kenapa? Nggak pengen. Lagi nggak pengen. Dingin ya, anak juga dingin dengan kopi panas. Ini nilai vektornya ya, gampang lah. Sekarang kita masuk ke vektor pada bidang. Bis, buat tolong bacain bis. Vektor pada bidang. Vektor pada bidang bisa disebut juga sebagai vektor berdimensi. Pada vektor berdimensi kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Apa vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0,0 dan berujung di suatu titik X, Y. Oke, sebentar dulu. Teman-teman, kita masuk ke vektor pada bidang. Vektor pada bidang dikenal juga sebagai vektor vektor pada bidang dikenal juga sebagai vektor 2 dimensi. Jadi vektor pada bidang itu sama dengan vektor 2 dimensi. Jadi kadang disebutnya vektor pada bidang atau vektor 2 dimensi. Pada vektor 2 dimensi, teman-teman, di sini ada yang disebut dengan vektor posisi. Nih, vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0,0 dan berujung di suatu titik. Contoh nih, vektor 2 dimensi, terus ada vektor posisinya nih. Ini pusatnya di 0,0 dan berujung di X,
Y. Titik X, Y ini kan titik P, X ini sama titik R. sama Ya. Y4. Ini kan 4,2, kalau ini 2,4. Ya. Ini kan 2 nih ke atas, ininya 4. Ini disebutnya vektor 2 dimensi. Ya, vektor 2 dimensi. Ya, vektor 2 dimensi dengan vektornya disebut vektor posisi. Ya. Ini keseluruhan disebutnya vektor 2 dimensi. Vektor 2 dimensi itu adalah vektor yang ada pada bidang. Ya, bidangnya bidang datar. Ya, bukan bidangnya itu ya bidang, bukan bukan volume. Ya, bukan volume, itu vektornya vektor 2 dimensi. Dia tidak punya tebal. Mungkin kalau menghitung kayak jarak benda langit gitu. Ya. Nah, itu mah mungkin tidak lagi bicara tentang bidang, tapi dia bicara tentang ruang. Nah, kalau bicara tentang ruang berarti nanti bukan disebut vektor 2 dimensi, tapi dia pakainya vektor 3 dimensi karena bicara tentang ruang. Nah, kalau ini bicara tentang bidang, ya makanya disebutnya vektornya vektor 2 dimensi. Nah, kalau ada vektor dengan pusatnya di 0,0, nih lihat ya, di diagram Cartesius itu kalau yang di sini itu pusat tuh, yang 0 itu pusat. Kalau pusatnya atau titik pangkalnya di 0,0 lalu berujung di X, Y, maka ini disebutnya vektornya vektor posisi. Paham ya? Nah, di titik Q. Nah, ada titik Q juga ada nggak? Ini. Kelihatan nggak ada titik Q nggak di sini? Ya, gitu. Ada nggak? Ini ada titik Q ini. Titik Q pada koordinat Cartesius di atas juga bisa menjadi vektor posisi jika kamu tarik garis lurus dari pusat koordinat ke titik Q. Nah, kalau misalkan tidak pakai garis nih, kayak gini aja, ini disebut vektor bukan? Bukan, tapi ini disebutnya titik. Ya, ini titiknya ada di koordinat berapa titik Q coba? Ya, ada di koordinat 5,5. Tapi kalau dari titik Q nih ditarik garis ke 0,0, jadi vektor nggak? Jadi vektornya vektor posisi. Nah, nanti nilainya berapa? Nilainya itu sama dengan nilai titik tersebut. Berarti nilai vektornya itu 5. Ya, komponen X-nya 5, komponen Y-nya juga 5. Nah, sekarang ini lihat nih. Ini vektor P lah kita sebut ya. Vektor P. Berarti penulisannya P, di atasnya pakai tanda panah. Vektor V. Berapa nilai vektor V? Vektor V itu 4,2. Dari mana juga 4,2? X-nya 4, Y-nya 2. Nah, komponen X-nya 4, komponen Y-nya 2. Dilihatnya dari sini aja teman-teman. Ini kan 4 nih. Ini dari sini ke atas. Ini dari ini 4 kan, titiknya dari X4, komponen X 4. Komponen itu berarti yang ke atas. Yang ke atasnya berapa? 2. Berarti nilai vektor P nilai vektor P ini itu sama dengan 4, 2. Penulisannya seperti ini ya, pakai matriks ya. Komponen X 4, komponen Y-nya 2. Kalau vektor R, cek vektor R. Matriks itu lurus doang atau ada garis gitu? Apa? Matriks itu lurus doang atau ada garis gitu? Sebenarnya kalau penulisannya sih ya seperti ini. Kalau lurus aja itu mah nilai mutlak namanya ya. Oh iya. Karena tahu nggak nilai mutlak? Nah, kan belajar ya nilai mutlak. Nah, itu. Terus biasanya kalau nilai mutlak, tapi bedanya kalau nilai mutlak itu tidak ada komponen X, komponen Y. Jadi fokusnya kalau matriks itu ada komponen X-nya, ada komponen Y, ya. Ada baris, ada kolom. Gampang kan? Kalau ditanya ini nilai vektor P-nya berapa? Ya, tinggal dilihat saja. 4, komponen X-nya 4, komponen Y-nya 4. Nilai vektor R, komponen X-nya berapa? Komponen X-nya 2, komponen Y-nya 4. Nilai vektor Q 5. Nah, komponen X-nya 5, komponen Y-nya. Nah, penulisannya seperti ini. Gampang tulis. Gampang ya. Vektor tuh nggak susah-susah amat sih.
coba nih. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar di atas. Pada koordinat di atas tersebut terdapat vektor AB. Nah, vektor AB. Berapakah nilai vektor AB? Ada yang tahu kah? Kalau yang seperti ini gimana gitu ya? Xora, paham nggak? Jadi, kalau misalnya ini kan vektor nih, ini ada titik A, ini ada titik B. Kalau dari 0,0 ke A, ini disebutnya vektor apa? Vektor A. Vektor posisi, vektor A atau vektor posisi maksudnya gitu ya. Vektor A-nya, kalau ini vektor A, tapi dia jenisnya jenis vektor posisi, ini vektor A. Kalau ini vektor B. Nah, pertanyaannya kalau dari A ke B, vektor AB berapa? Hah? Coba bolehlah diskusi dulu. Ntar anak KR, giliran anak kayak KR. Coba berapa? Ini gue tahu. Kan A nya doang 5. Jadi gue tahu deh. 5. Enggak nih. 6 per 4. 6 per minus. Iya, minus 4. Enggak. Nggak dong, masa X sama X Beneran bulat ya? setengah aja deh. Oh iya. Masa X sama X 6 Jadinya antara 6 sama 7 atau enggak 6 sama 2. Atau main dua-duanya. Antara 6 sama 7 atau 6 sama 2. 6. Hah? Kalau 6 sama 2 6, nomornya 7. titik nolnya jadi di 5 karena A-nya vektor A-nya mulai dari 5. Cius. Nggak tahu. Nah, Iya. Hah? kalau nggak 5 kalau nggak Kita gimana sampai kotak nih? Sampai ke sembunyi. Min 4,5 sama 6,7. dapat min dari mana? Gitu kan min B. B kan min 4 sama 7 kan. Iya. Dari AB-nya, Iya. B sama A-nya ini. Menurut gua sih ya. Kalau kayak gitu titik nolnya itu di mana masalahnya? Antara titik nolnya, tapi nanti titik nolnya di kanan soalnya. 6,7. Titik nolnya di kanan. Minus Gitu bis. minus 10. Oh, Kayaknya minus 10 malah 2 ya? Mau mati Hah? Bang. Minus 10. Kan titik nolnya kan dari Terbalik. Hah? titik nol kan dari ekor tuh. Iya, dari A tuh ujungnya. Kepalanya A. Dari 6 Stop nih Bang. kan? Hah? Mau 8 deh. Oh, 6 kotak. Ini kotak tuh bisa dihafal deh. Terus kan dia Nggak bisa? iya, terusnya gini. Bisa. Jadi misalnya gua nggak suka ini dibalik Ah. lagi bisa. Iya. Tahu gimana? Dari mana balik? Di berapa? Nilai vektor AB. Kayaknya 6,7. Hah? Kayaknya gue tahu sih. Oke, caranya gini, Minus 6. teman-teman. Pertama, teman-teman coba tentuin dulu nilai vektor A. Amin. Nilai vektor A. Nilai vektor A itu? 6 sama 5. Hah? 6,7. Ada yang mana? Nilai vektor A. Nilai vektor A tadi 6. 6 sama 5. Komponen X-nya berapa? 6. 6. Komponen Y-nya? 5. Hah? 5. Terus vektor B. Min 4. Komponen X-nya? Min 4. Min 4. 4. Komponen Y-nya? 7. Yang ditanyakan vektor AB. AB. 6457. Vektor AB itu kan tadi titik awalnya di mana? Di titik A. Terus berakhir di titik B. Dia perjalanannya ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Kalau ke kiri berarti dia positif atau negatif? Negatif. Nah, berarti vektor AB itu hasil dari vektor A dikurangi vektor B. Vektor A berapa nilainya? 6, 5. Vektor B min 4, 7. Salah. Dulu. Kurangi 6,
dikurangi min 4. 10. 5 dikurangi 7. Salah Gus. Ini kalau ada min berdekatan jadi plus ya. 6 plus 4 sama dengan 10. 5 min 7 sama dengan min 2. Jadi nilai vektor AB sama dengan komponen X nya berapa? 10. Komponen Y nya min 2. Siapa? Nanti enggak? Gitu ya. Jadi untuk mengetahui sebuah vektor itu. Oke. Boleh, silakan santai. Itu tulisnya nih. Enggak tahu. Ya, terserah mau tulis boleh. Mulai apa Bande? Gak ada buatan bukan. Biar ada isi ya. Maaf, teman-teman bentar. Oh, Bandung ibu. Cosplay apa? Tipis-tipis. Cosplay. Cuma gara-gara nonton Naruto. bukan A dikurang B, kebalik ya. apa lagi selain Naruto. Posisinya kebalik, bukan A kurang B, tapi B kurang A. Iya, salah dong. Iya. Tapi sama aja nilainya. Kalau nanti jadi ini vektor B, jadi dikurangi ininya ujungnya dulu. Vektor B dikurangi vektor B dikurangi vektor A. Vektor B gue tulis. Vektor A 6. Dia mau selalu dipikir itu. Min 4 min 6 sama dengan min 5 sama dengan 2. Min 10 2. Kan gambar buaya kan? Itu bilangnya sekolah mau 2 krokodil. 10. Lalu bilangnya sekolah mau 2. Tadi bilangnya pakai kiri kan? Kalau kiri ada yang ini tuh. Terus itu. Krokodil. Terus itu. Pis ganggu banget pis buahnya itu betul-betul. Dari A. Desain. Apa sudut? Dari A, nah bisa juga gini. Kalau misalkan teman-teman mau kayak Kiki misalkan, nih, cek saja. Tadi mah motor rumusnya tuh sama Nih. gitu. Ini kesini kan berapa coba ini kesini? Nah, gila pis gua pinter. Ini kan nih. Dicek. Kalau misalkan teman-teman mau ngitungnya pakai satuan ya. Nih, dari ini ke sini berapa? 10. X kan? Kalau yang horizontal itu X. Ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus yang ke atas itu berarti Y atau X? Kalau yang ke atas Y atau X? Y. Ininya ada berapa? 2. 1, 2. Maka nilainya itu adalah komponen X yang di 10, komponen Y-nya. Ya, gampang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman malas pakai rumus-rumus, tinggal lihat aja di gambarnya. Apa tahu orang pakai styrofoam? Tahu kan? Pakai styrofoam. Begitu pun. Waduh, bahaya juga ya ini. Ya kan koi ribut. Mana breaknya? Aduh ini. awal dari Permulaan. Dari kecil dari training ya. Gede ntar kayak Apis. Dari next dari atas, dari bawah. Lalu dari bawah, lagi. Dari atas ke bawah. Oh shit. Lalu dari atas Shit. ke bawah, mainin, turunin. Oh. Tapi jadi kayak enak nih. Kaget gua. Ada bolongnya, kalau ada bolongnya jadi enak. Ya ini lu ada bolongnya apa enggak itu? Betulnya harus bisa dulu. Komponen. Kan kata ibu gua kan nginep cuma sampai semester apa kelas 2 ya. Nah, kata gua Lah, Kak, lu gini sampai kelas 2? enggak. Lu pindah rumah Sampai kelas 3 sampai kelas 3. Pindah rumah lu. Hah? Pindah rumah. Kan disuruh sama paten gitu kan. Pokoknya ntar nyampe nggak nginep lagi, disuruh ngekos sendiri, pakai duit sendiri.
Nanti kan ujung-ujungnya kalau satu yang udah dapat itu. Iya, jadi ntar ada yang tereliminasi. Letal aja sih. Masih ada SWOT santai. Slot. Ya paling terpulang. Kayak kita butuh SWOT juga ya buat pintu jebol kan. Kenapa lu nggak ngekosnya di Surabaya? Nanti lu bayar ke Paten. Gak gitu konsepnya kalau Ini rumah depan kosong. rumah depan kosong. Iya. Kalau udah enak. Itu kan dijual bukan dikosin. Di kosan masih itu seberang itu kan. Nggak beli apa? Mata lu. Apa kos di mana? Di depan situ kan bisa ngekos. Itu kos Putri. Seberang sini seberang sini. Seberang itu pavilion yang ada pagernya warna hitam seberang ini kan portal depannya itu loh. Nggak tahu. Situ situ. Nah itu ada kosan. Tak mau kos di situ. Nanti kelas 3. Oh, nanti mah kan nggak boleh lagi tinggal di sini tuh gimana maksudnya? Iya gitu. Belum nggak tahu puasa paket. Jadi gitu ya teman-teman kalau menentukan vektor sebenarnya gampangnya gitu kalau mau pakai rumus ini gitu. Jadi vektor B yang di sini dikurangi vektor A. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat langsung aja pasti sih. ini ke sini terus ke sini. Kalau itu bisa kalau itu. Tapi kalau begini. Kalau di sini kan nanti belum tentu ada kotaknya. Nanti nggak? Nanti belum tentu ada kotaknya gitu kan. Atau misalkan panjang juga jaraknya. Nah, jadi kalau kepanjang kan jadi agak ribet juga gitu. Tapi gampang, udah pakai rumus kali ini ya vektor B-nya Emang dikurangi kita vektor cukup A. baca. Itu pasti vektor dari vektor atau Nah, bagaimana kalau yang ke kanan? kalau kanan Kalau tambah tambah. Oh. Apa? Tapi tetap Iya, positif kan? B-nya masih Kayak Iya, kan contoh-contoh nih. Oh, nggak tahu deh coba. Tadi kan itu udah. Kalau yang misal dari sini nih, dari B ke A, Gitu dong. dibalik. Kayak lu. Dari B ke A. Ini berarti vektor A ditambah vektor B. Jadi dari B ke A, ini kan dari A ke Jadi B. bacanya dari belakang. Dibalik aja, nah, jadi dari yang belakang dulu aja. Kan kayak ini yang belakang. Kalau misalnya ininya panahnya dibalik nih, dari B ke A, berarti berapa? vektor A plus vektor B. Nah, vektor A ditambah vektor B. Vektor A-nya berapa? Vektor A-nya 6 6, komponennya 6, dikurang vektor B-nya kurang berapa? tambah vektor B-nya 4 min 4 7. 6 plus min 4 sama dengan X-nya berapa? 2. X-nya Min 2. 5 plus 7 sama dengan 14. 5 plus 7 sama dengan 12. Kebalik nggak sih? Enggak. Berarti X-nya berapa? X-nya 2, Ya, 12. Wah, gila. 12. Fung. Geng listrik. Coba bentar. Kebalik nggak nih? Ini kalau X-nya 2, ini kan bener nih kalau kesini 10. Kalau Bener apa? posisinya B, Harusnya 10 sama 2 Bang. ini ke bawah kan ya? Iya. Berarti Kalau ke bawah ini coba cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. berarti 10 min 2 dong. Harusnya 10 min 2. Berarti ini dikurang juga ya. Iya. benar. Kenapa dikurang? Karena kenapa juga ada alasannya? Soalnya dia ke bawah. Nah, soalnya dia ke bawah. Berarti kalau ke Nah, itu atas. juga sama ya. Ini kan ke bawah nih. Kalau dia ke atas baru ditambah. Kalau dia ke bawah, jadi kalau misalkan Oke. Harus double itu Bang. ya, jadi kalau misalkan ini ke kiri ke kanan, ke kiri atas, itu tetap ke kiri ke kurang. Tapi kalau misalkan dia ke kanan tapi ke bawah, itu juga dikurang. Tapi kalau misalkan ke atas, nah berarti dia ditambah. Di sini di terbang. Nah ini Di situ lah. 6 min 4 berarti 10. 5 min 7 sama dengan min 2. Ini ininya ya, diingat lagi nih. Vektor pada bidang ini yang apa kata-kata kuncinya ya. Wow. Kamu masih ingat kan kalau vektor merupakan besar yang punya nilai dan arah. Nilai vektor bergantung pada arah tiap-tiap komponennya.
komponen X akan bernilai positif jika arahnya ke kanan dan bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Sementara itu komponen Y akan bernilai positif jika arahnya ke atas dan bernilai negatif jika arahnya ke bawah. Oke, gampang ya ini. Contoh soal. Diketahui koordinat titik B min 4,1 dan vektor AB. Komponen X-nya min 6, komponen Y-nya min 5. Koordinat titik A berapa? Gimana coba Ki? Kalau dibalik malah nyari A. Diketahui koordinat titik B min 4,1. Nah enaknya gimana solusinya teman? Kalau mau gambar dulu. Kalau mau digambar. Nah males kan gambarnya gimana? Bisa langsung pakai rumus ada nih. Kan tadi pertanyaannya. Nah ini diketahuinya dulu titik B-nya min 4,1 berarti X-nya min 4, Y-nya 1. Posisinya ada di mana coba? X-nya min 4, Y-nya 1. Berarti di kiri. Kanan atau kiri? Kiri atas, kiri bawah? Bawah. Kiri atas. Terus di sini ada vektor AB. Vektor AB-nya min 6, min 5. Min 6 udah pasti kemana? Ke kiri. Terus ke bawah. Kiri bawah. Nah yang ditanyakan koordinat titik A berapa? Nih caranya teman-teman perhatikan ya. Titik B nya min 4,1. Vektor AB nya komponen X nya min 6, komponen Y nya min 5. Ditanyakan koordinat titik A. AB itu kan, nah berarti kita harus gambar dulu sih enaknya. Ini kok Kak jadi OB di kurang nyawa ini sih? Ini itu titik pangkalnya ya. Titik pangkalnya 0 kan? Dari 0 ke B, terus dari 0 ke A. Nah berarti kan ada rumus vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Sama kayak tadi, vektor B dikurangi vektor A. Ya sama. Vektor B dikurangi vektor A. Berarti kalau vektor A berapa? Vektor A sama dengan, tinggal dibalik, vektor B dikurangi vektor AB. Jadi vektor A. Nanti bagaimana kalau untuk vektor B? Kalau misalnya ditanyakan, ya tinggal vektor A dikurangi vektor AB. Jadi vektor A atau A sama dengan vektor B tadi berapa? Nah, vektor B, vektor B itu min 4, 1. Komponen X nya min 4, komponen Y nya 1. Dikurangi vektor AB nya min 6 sama min 5. Vektor A sama dengan min 4, min 6 sama dengan min 2. 1 tambah 5 sama dengan 6. Nah enaknya emang digambar teman-teman ya. Nah coba kita gambar ya. Ini kita belajar sampai jam 3 ya? 4 menit lagi. Sampai jam 3 apa jam 3 kurang sih? Jam 3. Jam 3 kurang? 3 apa 2? Jam 3 pas. Jam 3 pas. Ini kita gambar ya. Apa rasanya? Biasa aja. Ini kan posisinya ada di kiri ya. Nah, kalau vektor dominannya AB itu berarti enggak hurufnya harus besar. Gunting. AB itu berarti vektor A sama vektor B. Nah, kalau misalnya mau disatuin ya vektor AB boleh, atau mau diganti misal namanya sama yang lain jadi vektor tapi nanti huruf kecilnya 1 gitu. Jadi vektor C misalnya, atau jadi vektor V misalnya. Boleh. Titik koordinat B min 4 sama 1 nih, berarti kan teman-teman ini min 1, min 2, min 3, min 4. Lurus juga. Kalau 1 udah pasti ke atas ya. Bukan ke mana? Ini 1. Berarti ini di sini titik B. Dapat harus nulis gua. Bis. Bukan gua mana bis? Udah. Itu kan gitu. Bis. Ini 1 ya. Bis. Terus ada vektor AB min 6, komponen X nya min 6 ke bawah. Terus 5. Cekin aja kita.
Ada satu di sini Pak. Nemu nih di sini. Si full. Jadi bukan yang lalu siapa? Bukan yang lalu. Ya Allah. Iya. Tadi. Komponen X-nya min 6. Komponen Y-nya berarti O ke B, terus sama B apa namanya, vektor B sama vektor A ke B, min 6 sama min 5. Gimana coba arahnya? Pasti ke kiri. Bodoh. Hah? Ini min 6 kan? Oh, ini gitu. Arahnya di sini. Terus Terus gimana? 5 Kayak gitu. sini. Iya. Benar nih. Dirasain kan? Di situ di tengah-tengah. Komponen X-nya itu min 6 sama min 5. Berarti Ini di situ jadi di tengah-tengah itu gitu. capek Kak? Bisa. Di tengah-tengah itu kan. Gimana? Gimana coba yang tahu nggak teman-teman gimana cara membuat vektor AB-nya? Kayak kita lihat nih. Nih, ini kan kayak gini nih. Vektor AB, misalnya vektor AB ininya berapa? Di sektor aku makin besar ya. Ini contoh vektor AB ya. Tetapi kan udah ini. Apakah ini sama dengan contoh yang tadi? Kita cek. Beda ya. Tapi B-nya min 4,1. Ini B-nya udah ada, B-nya min 4,1. B-nya itu berarti kalau di sini kalau di sini berapa? Min 4, berapa? Kalau ini kan min 4, berapa B-nya? 4,7. Min 4,7. Kalau di sini min 4,1. Berarti kalau di sini min 4,1 di sini ya. Posisinya min 4,1. Berarti B-nya ada di sini. Kan udah ada tadi ya. Ini B-nya. Arahnya udah pasti ke sini arahnya. Terus untuk Bukan ini. min 4,1. Nah, vektor AB-nya sama dengan min 6, min. Oh iya, nggak bisa digambar itu kenapa? Karena memang kita kan nggak tahu vektor A-nya berapa, jadi kita nggak bisa digambar. Maka caranya di sini, teman-teman lihat nih, langsung saja. Berarti di sini kita nggak bisa langsung gambar ya. Vektor AB rumusnya kebalik. sama dengan vektor OB itu maksudnya titik pangkal ya. Pangkal B dikurangi vektor Udah gini nggak, Pak? OA Mungkin gini. sama dengan berarti kan vektor AB vektor B dikurangi vektor A. Vektor AB sama dengan vektor B sudah ada belum? Vektor B sudah ada belum? Sudah ada vektor B. Ini kan vektor B udah pasti ke sini kan arahnya. Berapa vektor B? Vektor B itu 6. 4. Komponen X-nya berapa? Min 4. Komponen Y-nya 1. Dikurangi AB-nya berapa AB-nya? 6. Oh gini. Ini kan yang ditanyakan adalah vektor A. Berarti vektor A sama dengan vektor B dikurangi vektor AB. Vektor B-nya berapa? X-nya? Komponen X-nya 4. Komponen Y-nya 1. Dikurangi vektor AB-nya berapa yang sudah diketahui? Min 6, min 5. Vektor A sama dengan berapa? Min 4, min 6. Jadi tambah kan? Min 4 tambah 6 sama dengan 2. 1 min 5 sama dengan 6. Jadi vektor A itu sama dengan 2, 6.
Berarti titik A-nya berapa di sini? Titik A-nya berarti 2, 6. 1, 2. Kalau kita gambar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 26 di sini. Lalu kita tarik garis ya. Faktor AB Kita tarik garis. Nah, berarti vektor AB itu seperti ini. Ini A. Ini vektor AB ya. Garisnya. Kalau misalnya kita mau buat masing-masing garis, berarti ini dari O ke A seperti ini garisnya. Terus dari O ke B seperti ini garisnya. Oh iya. Vektor AB-nya seperti ini. Lah, kok minus 5 kalau dari itu? Kenapa? Bener. Gimana? Min 2? Bener. Min 2 apa? Enggak bener. Ini min 2 ya? Min 4 tambah 6. Kok min 2 sih? Ini salah ini. 2 harusnya ya. Kalau ini 2 apa yang ada 2. ya Y-nya 6. Coba cek A ke B. Tapi bener Y-nya. Oh, soalnya dia ke bawah kan? Simamora. Kalau ke bawah. Sis. Ya kalau ke bawah berarti kan ini ke sini. Oh, ini ke sini ya. Dari sini ke sini berapa? Ini kebalik nggak? Nggak kebalik ini. Kok kayak kebalik ya? Curang banget. Curang banget. Datang kemarin. Tadi Bukan. tadi datang. Oh kan ini mah vektor A nya min 2,6 bukan vektor AB. Vektor AB nya berapa? Min 6 sama min 5. Ya ini kan vektor AB min 6. Dari sini dari A ke B, dari sini kan, dari 2 ke min 4 ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri berarti kalau ke kiri berapa? Nah, itu Min atasnya. 6. Ya, ini kan. Terus ke atasnya aja. Ke atasnya tadi berapa? Min 5. Kenapa kok min 5? Kan ngitungnya dari atas. Dari 1 ya. Iya. Sudut seminar kalau gimana sih? Apaan? Ini coba ini min 2 ya. Ini salah nih jawabannya, ini 2 kalau yang ini 6. Jadi bukan min 2. Ini ngitungnya, makanya kalau misalkan nggak pakai kertas yang ada kotaknya, ya sama dia. Pusing ya. Kayak ini pembahasan tentang vektor nih teman-teman. Jadi emang lumayan juga, walaupun angka-angkanya kita ngitungnya sebenarnya nggak gede-gede amat. Menentukan arahnya juga ternyata memang luar biasa ya. Itulah matematika yang identik dengan permainan. Oke teman-teman semuanya, mungkin pembahasan untuk vektor kita cukupkan ya. Ini sebenarnya ada satu contoh soal, cuma nanti kita sama-sama ulang kembali di pertemuan selanjutnya biar kita lebih paham tentang pembahasan vektor ini. Oke, nanti bisa kakak share ya untuk materinya, sama yang kemarin-kemarin juga kan ada gitu, yang kayak trigonometri nanti kakak share juga. Cuma tim IPA ada grupnya, ada khusus. Nanti kakak tolong dimasukkan ya. Oke. Nanti kakak share semua materi yang sudah diajarkan. Oke, itu saja mungkin yang dapat kakak sampaikan di kesempatan hari ini. Kita sama-sama tutup pertemuan hari ini yang sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Ya. Terima kasih Kak. Ada guru siapa? Siapa? Di ini ya masa Bang Agam. Karida. Iya. Kan bisa. Mana sih Ben? Pacar makan ya Pak. Siap. Makasih Pak.